Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa Poetri dengan stambuk B3012220. Saya adalah mahasiswa antropologi dari Universitas Tadulako. Kali ini kita akan membahas tentang konsep perubahan sosial yang diambil dari buku Perubahan Sosial Budaya, Kajian dalam Pembelajaran Sosiologi yang ditulis oleh Rahmat Nur, SPD, MPD. Kita akan mengupas isi bab 1 yang berjudul konsep perubahan sosial. Jadi bagi kalian yang ingin memahami bagaimana perubahan sosial terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya dalam kehidupan kita, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Apa itu perubahan sosial? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu perubahan sosial. Secara sederhana, perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Ini mencakup cara kita berinteraksi, kebiasaan masyarakat, hingga nilai-nilai yang dianut. Perubahan sosial bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, teknologi, hingga pola komunikasi antar individu dan kelompok. Kedua, jenis-jenis perubahan sosial. Kita bisa mengelompokkan perubahan sosial ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat atau biasa disebut evolusi terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama, seperti pergeseran budaya atau adat istiadat. Kedua, perubahan cepat atau biasa disebut revolusi, bersifat drastis dan seringkali mengubah sistem sosial dalam waktu singkat, seperti revolusi industri atau digital. Yang kedua itu ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil hanya berdampak pada bagian tertentu dari masyarakat, misalnya perubahan tren mode atau gaya hidup. Dan selanjutnya adalah perubahan besar, mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan bisa berdampak luas, seperti globalisasi atau perubahan sistem pemerintahan. Ketiga, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan seperti kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sedangkan tidak direncanakan seperti bencana alam yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi. 3. Faktor penyebab perubahan sosial. Lalu apa yang menyebabkan perubahan sosial terjadi? Secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ada inovasi dalam masyarakat. Kedua, faktor konflik sosial atau perbedaan generasi. Ketiga, perubahan demografi atau pertumbuhan penduduk. Sedangkan faktor eksternalnya ada yang pertama, globalisasi dan pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi. Perubahan lingkungan seperti bencana alam. Misalnya teknologi digital mengubah cara kita berkomunikasi dan berbisnis, sedangkan konflik sosial dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat. 4. Perubahan sosial. Setiap perubahan sosial tentu membawa dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa dampak positifnya adalah yang pertama ada kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi kerja. Kedua, modernisasi yang membawa kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial. Sementara itu, dampak negatif dari perubahan sosial meliputi ada disorganisasi sosial seperti meningkatnya angka pengangguran akibat otomatisasi industri. Kedua, ketimpangan ekonomi akibat distribusi sumber daya yang tidak merata. Ketiga, hilangnya tradisi dan nilai budaya asli karena masuknya budaya asing. Kita harus memahami bahwa perubahan sosial adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa menyesuaikan diri agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya, perubahan sosial adalah proses alami yang terjadi dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Kita harus siap menghadapinya dengan sikap yang terbuka terhadap inovasi, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai positif dalam budaya kita.